Halo, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Senang sekali bertemu dengan kalian pada pagi hari yang indah ini, hari yang penuh semangat ini. Karena melihat tampilan wajah kalian pun yang bersemangat, maka kita pun semangat dalam menyampaikan materi kali ini, anak-anak kami sekalian. Anak-anak kami murid yang hebat, murid yang memiliki motivasi tinggi terhadap perkembangan ini. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan topik bertumbuh dan berhikmat. Berbicara tentang bertumbuh anak-anak kami, maka di awal pembelajaran kita sudah membahas bagaimana seseorang yang bertumbuh. Seseorang yang bertumbuh pastilah sudah mengalami perkembangan fisik, sudah mengalami perkembangan mental, mengalami perkembangan pemikirannya. Dengan demikian anak-anak kami, mengapa hikmat ini menjadi satu poin yang sangat penting dalam kehidupan kita? Mengapa hikmat ini menjadi satu poin yang harus kita usahakan sebagai orang Kristen? Betapa pentingnya hikmat ini dalam kehidupan kita sehingga kita mencoba membahas hikmat yang sangat unik ini, yang sangat menarik ini anak-anak kami. Hikmat tidaklah bisa kita pelajari melalui pembelajaran secara formal. Tetapi hikmat itu hanya dapat kita peroleh dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menganugerahkan hikmat kepada seseorang yang disayangi dan disukai Tuhan. Dengan demikian anak-anak kami, saya mau katakan pada saat ini, ketika seseorang memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan, maka disinilah kesempatan bagi seseorang untuk mendapatkan hikmat. Mari coba buka anak-anak kami Amsal 2 ayat 6 katakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dengan demikian anak-anak kami, tidak ada satu lembaga formal pun yang bisa memberikan hikmat sebagai tolak ukur kelulusan satu siswa atau peserta didiknya. Tetapi yang berhak memberikan hikmat itu hanyalah Tuhan. Seseorang boleh pandai dalam berbagai bidang yang diketahuinya, tetapi persoalan hikmat anak-anak kami ini uniknya. Hikmat itu hanya kita peroleh dari Tuhan. Anak-anak kami, betapa pentingnya hikmat dalam kehidupan ini supaya memberikan satu situasi kepada diri kita sehingga diri kita ini menjadi satu pribadi yang dewasa secara sempurna. Dewasa secara sempurna artinya mampu bertanggung jawab atas kehidupan ini, mampu melakukan yang terbaik atas kehidupan ini, mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Tetapi sebelumnya anak-anak kami, mari kita maknai dulu kira-kira apa makna dewasa menurut etimologi atau asal katanya. Makna dewasa, kata dewasa ini sebenarnya atau kedewasaan ini berasal dari kata dewasa yang berasal dari dua kata, yaitu yang pertama adult and mature. Kata adult menunjuk kepada usia seseorang, seberapa panjang usia seseorang, berapa lama dia hidup di dunia. Inilah kata adult. Kemudian yang paling penting yang terkandung dalam makna kedewasaan itu adalah mature, menunjuk kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Tadi ketika kita berkata sudah menunjuk kepada usia seseorang bertambah, berarti ketika usianya sudah bertambah, fisiknya pun bertumbuh. Maka sekarang kata mature ini merujuk kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Pribadi dan jiwa seseorang. Anak-anak kami yang terkasih, orang dewasa tahu membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Orang dewasa mampu bersikap mandiri dalam kehidupan ini. Orang dewasa mampu bertanggung jawab. Orang dewasa mampu mengambil keputusan. Mari maknai hal-hal yang seperti ini anak-anak kami. Apakah ciri-ciri yang seperti ini sudah ada di dalam diri kita sekarang? Atau kalau sudah ada, apakah sudah semuanya apa yang saya tuliskan di sini ya? Orang dewasa itu mampu mengambil keputusan. Artinya keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik. Kemudian orang dewasa hidup berorientasi kepada orang lain dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Berarti dalam hal seperti ini anak-anak kami, orang dewasa itu tidak bersifat egois, tidak bersikap egosentris. Ya, dengan demikian anak-anak kami, hal-hal yang seperti ini haruslah kita pelajari, haruslah kita maknai sebagai ciri kita sebagai orang dewasa. Tentu hal-hal yang ini sudah harus terkandung di dalam pribadi kita masing-masing. Anak-anak kami yang terkasih, kira-kira bagaimana kedewasaan penuh menurut Alkitab? Ketika Rasul Paulus ditanya oleh jemaat-jemaat di Efesus, mereka berkata, Rasul Paulus, ketika kami menyebut diri kami sebagai orang Kristen, kira-kira apa indikatornya,
apa ciri-cirinya, apa kriterianya sehingga kami menjadi satu pribadi yang dewasa. Atau ketika kami menginginkan diri kami ini menjadi satu pribadi yang dewasa secara rohani, artinya dewasa sempurna, kira-kira bagaimana? Maka datang Rasul Paulus anak-anak kami di dalam suratnya kepada Efesus. Yang pertama, kamu harus memiliki kesatuan iman. Kesatuan iman terhadap Yesus Kristus. Kesatuan iman, yakin bahwa kamu adalah umat Allah, orang yang percaya kepada Allah, dan kamu merupakan bagian dari Kristus itu. Ya, Kristus adalah Tuhan dan kita adalah umatnya. Kristus adalah kepala dan kita adalah bagian-bagiannya. Ya, hal-hal yang seperti ini anak-anak kami harus kita pahami. Ya, Yesus itu Tuhan kita. Yesus itu pokok dan kitalah cabang-cabangnya. Harus yang seperti ini. Kemudian anak-anak kami yang kedua, bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ketika kita menjadi orang Kristen, berarti kita adalah orang yang beriman kepada Yesus, yang meneladani Yesus sebagai guru agung. Maka kita harus mendekat kepada kesempurnaan itu. Kesempurnaan atau yang esensi itu adalah satu situasi yang sempurna, di mana Yesus mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sempurna sebagai manusia. Dengan demikian kita berjuang mendekat kepada yang sempurna itu, meneladani setiap perilaku Yesus. Yesus itu menerapkan kasih, ya kita terapkan kasih dalam kehidupan kita. Kemudian Yesus itu menolong orang lain, membantu orang lain, kita terapkan. Yesus itu memiliki hubungan yang intim, yang akrab, yang dekat kepada Bapa. Maka kita pun harus seperti ini, anak-anak kami sekalian. Poin yang ketiga, anak-anak kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nanti dalam kehidupan ini kita akan melihat bahwa dunia ini sudah menghadirkan banyak godaan. Dunia ini pastilah akan menghadirkan banyak pilihan dalam kehidupan ini. Tapi jangan salah pilih, anak-anak kami sekalian. Pilihanmu harus tetap berorientasi kepada Tuhan. Betapa susahnya dan sulitnya menentukan pilihan ketika dunia ini menghadirkan banyak godaan dan rayuan nanti yang bahkan bisa menjerumuskan kita agar menjauh dari Tuhan dan jatuh ke dalam belenggu dosa. Ya, tetapi sebagai orang Kristen yang dewasa, apa yang disampaikan oleh Paulus, anak-anak kami sekalian, kita harus menjadi orang Kristen yang memiliki komitmen yang kuat kepada Kristus. Orang Kristen yang memiliki iman kepada Kristus tidak mudah diombang-ambingkan dunia ini. Ketika dunia ini menggoda hatimu dan membujuk hatimu untuk menjauh dari Tuhan, maka katakan tidak kepada godaan itu, tetapi katakan Yesusku, yes, Yesus adalah pilihanku, Tuhanku, juru selamatku. Yesusku adalah hartaku yang paling berharga. Dunia ini boleh menghadirkan banyak hal, dunia ini boleh menghadirkan banyak godaan di dalam hatimu, tetapi ingat, Yesus harus kamu pegang teguh di dalam hatimu. Anak-anak kami sekalian, kita akan lihat orang Kristen yang mengalami pertumbuhan menjadi satu pribadi yang dewasa secara sempurna adalah orang Kristen yang memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang Allah bagaimana? Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah anak domba Allah, anak tunggal Allah yang dipersembahkan untuk menebus dosa setiap manusia. Oleh karena satu Adam, maka semua orang menjadi berdosa. Itu Adam pertama. Kemudian oleh satu Adam, Yesus Adam kedua, maka semua manusia diselamatkan dari dosa. Adil ya kan anak-anak kami? Memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah tentu merujuk kepada satu situasi bahwa kamu betul-betul beriman kepada Tuhan, bahwa saya mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bagian dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yesus itu Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidupmu, yang sanggup menyelamatkan hidup kita, anak-anak kami. Maka jangan katakan kita ini menjadi satu orang Kristen tetapi belum memiliki pengetahuan yang benar terhadap siapa Yesus ini. Ya, maka sekarang setelah pembelajaran ini anak-anak kami, kita sudah tahu bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah yang diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 ya anak-anak kami. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata tidak ada berarti merujuk tidak satu pun. Dengan demikian anak-anak kami, bahwa sudah jelas bahwa hanya Yesuslah jalan menuju Bapa. Ya, apa yang dikatakan oleh
kitab Injil kita, anak-anak kami. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku mengatakan aku adalah Tuhannya akan masuk ke dalam kerajaan surga, tidak ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Maka berimanlah kepada Allah dan lakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Allah. Ketika kita sudah memiliki pemahaman yang benar tentang siapakah Yesus, tentang siapakah anak Allah ini, tentang siapakah juru selamat kita ini, tentang siapakah Yesus yang mati di kayu salib ini, maka mulai sekarang tentukan hatimu, tentukan tekadmu anak-anak kami untuk tetap memegang teguh Yesus ini sebagai juru selamat kita. Anak-anak kami sekalian, dalam kehidupan orang Kristen tentu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen. Karena perbuatan baik tidak menuntun kita kepada keselamatan. Karena keselamatan dan kehidupan yang kekal itu hanyalah anugerah dari Allah. Anugerah yang mahal harganya, anugerah yang tiada tara dalam kehidupan ini. Ketika kamu berbuat baik, itu bukanlah supaya kamu masuk ke surga, tetapi hanya ketika kamu beriman kepada Tuhan. Orang Kristen itu melakukan perbuatan baik bukan supaya mendapatkan surga, tetapi sebagai wujud bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sudah diberkati oleh Allah, kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Allah. Maka kita perlu merespon setiap berkat Allah, setiap anugerah Allah dalam kehidupan kita dengan melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan ini. Yang pertama anak-anak kami yang perlu kita lakukan, yang pertama beriman kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Ingat, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Hati-hati anak-anak kami. Maka iman kita ini ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Ini pokok-pokok iman kita sebagai orang Kristen. Maka berimanlah kepada Allah Tritunggal. Kemudian anak-anak kami beriman dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, itu harus kita imani. Jadi bukan berarti kehidupan kita ini hanya percaya bahwa Yesus anak Allah, bukan. Tetapi Yesus itu anak Allah yang menyelamatkan kehidupan kita, dan kita benar-benar beriman dengan hal-hal seperti itu ya. Kemudian anak-anak kami, dasar Alkitab yang bisa menjadi pijakan kita tentu adalah Yohanes 14 ayat 6, kemudian Yohanes 3 ayat 16. Nanti anak-anak kami buka ya sebagai dasar kita bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sudah diberkati oleh Allah, dan keselamatan kita sudah dipastikan oleh Tuhan ketika kita beriman kepada Yesus. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Yesus, maka wujudkanlah, aplikasikanlah dalam kehidupanmu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, penuh sukacita, penuh kasih, menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Ingat, kita adalah agen-agen yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat Allah. Izinkan dan biarkan semua orang menikmati kasih Allah yang tiada tara itu, sehingga orang mengenal bahwa Allah kita ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kehidupan setiap orang. Kita tidak boleh membatasi berkat Allah kepada semua orang, tetapi sampaikanlah anak-anak kami supaya semuanya menikmati betapa besarnya, betapa murahnya Allah itu di dalam kehidupan kita. Dalam aplikasi kehidupan ini anak-anak kami tentu orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mengalami kedewasaan secara sempurna, sama seperti materi kita ini, yang berarti berbuat baik karena Yesus sudah lebih dulu menyelamatkan kita. Maka sampaikan kepada semua orang, ketika mereka percaya, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Anak-anak kami, dunia ini adalah tempat persinggahan sementara, dan orientasi kita adalah surga kekal. Tetapi jangan salah, kehidupan di dunia ini pun harus kita pertanggungjawabkan, karena apa yang kita lakukan di dunia ini sudah dicatat, dan itu harus kita pertanggungjawabkan anak-anak kami. Ketika tiba masa-masa penghakiman, tentu apa yang kita lakukan di dunia ini akan dibuka kembali. Dengan demikian katakan di dalam hatimu, Tuhan, mari kuatkan aku untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Izinkan aku menjadi satu pribadi yang tetap setia, teguh,
berpegang kepada janjimu, sampai pada akhirnya aku harus meninggalkan dunia yang fana ini. Kita berorientasi kepada surga, tetapi bukan berarti dunia ini harus kita lupakan. Ya, kita adalah umat warga kerajaan surga, tetapi tinggal masih sekarang ini di dunia. Dengan demikian sampai akhirnya nanti tiba, kita harus tetap yakin bahwa kasih Allah itulah yang menyelamatkan kita. Anak-anak kami sekalian, orang Kristen perlu mewartakan kasih Kristus kepada semua orang. Mengapa demikian? Supaya semua mengenal, supaya semua bisa merasakan sinar terang cahaya Allah di dalam kehidupannya. Mereka akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yesus adalah anak Allah, anak domba Allah yang menyelamatkan hidupmu dari dosa, yang menyelamatkan hidup kita. Dan ketika kita beriman kepada Yesus, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal ini. Kita jangan takut dalam kehidupan, karena Allah sudah menganugerahkan, mengaruniakan roh penghibur kepada kita, yaitu Roh Kudus yang menguatkan, menuntun kita, menolong kita, ya, membimbing kita untuk tetap teguh kepada Tuhan. Maka katakan sekarang, izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu, izinkan Tuhan bekerja atas hidup kita ini, anak-anak kami sekalian, supaya kita dipakai oleh Allah. Biarlah hidupmu, biarlah hidupku menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan karena keinginan kita, tetapi Tuhan yang berkehendak di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa. Jangan pernah lupakan Yesus di dalam hati anak-anak kami. Langkah-langkah menjadi orang Kristen yang dewasa adalah beriman kepada Yesus adalah juru selamatku, ya. Yang pertama, menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Yang kedua, memohon ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, memiliki hubungan rohani yang akrab dengan Allah. Yang keempat, beriman bahwa Yesus adalah juru selamatku. Ini titik tertinggi dari iman kita, anak-anak kami. Ketika kita ditanya apa alasannya mengapa kamu berhak menerima berkat Allah kehidupan yang kekal, hanya karena beriman kepada Tuhan, beriman dan mengandalkan kasih karunia, ya, kasih karunia bahwa Allah adalah Maha Kasih yang mengasihi kehidupan kita. Maka pertama, anak-anak kami, sadarilah bahwa kita ini orang berdosa. Ya, ketika kita menyadari orang berdosa, berarti kita ini menyesal atas setiap perbuatan dosa kita, menyesal atas kesalahan-kesalahan kita hari lepas hari yang kita lakukan di dalam setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kehidupan ini. Kemudian anak-anak kami, kita memohon ampun kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kita menjatuhkan setiap keluh kesah kita, meletakkan beban kita yang sangat besar, belenggu dosa ini. Kita tidak sanggup oleh karena kemampuan kita sendiri, tetapi ketika kita memohon ampun, maka Tuhan akan menolong kita, mengampuni kita dari setiap dosa, memberikan kekuatan kepada kita, anak-anak kami. Kemudian ketika memiliki hubungan rohani yang akrab dengan Allah, ketika kita mau menyerahkan hidup ini, memohon ampun kepada Tuhan, maka mulai sekarang ini belum terlambat. Mulai sekarang kita berubah, anak-anak kami. Kita bina hubungan kita kepada Tuhan. Mari kita awali hari-hari kita dengan berdoa kepada Tuhan, melantunkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Dengan senantiasa menyampaikan ucapan syukur ini, kita akan memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang intim kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah kita dan kita adalah umat kepunyaan Allah. Kemudian anak-anak kami, kamu harus beriman bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Karena anaknya yang tunggal sudah dianugerahkan Tuhan ke tengah-tengah dunia, Allah yang transenden. Allah sendiri dalam rupa insan, dia datang hanya untuk menebus dosa setiap manusia, dosamu dan dosa kita, anak-anak kami. Bayangkan betapa berharganya kamu di mata Tuhan. Ya, Allah sendiri meninggalkan segala kemuliaannya di surga, lalu dia datang dalam wujud manusia untuk menebus dosa kita, anak-anak kami. Maka jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jauh dari hidup kita, tetapi dia sesungguhnya dekat, dia selalu hadir. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, ia menjanjikan dan mengutus yang namanya Roh Kudus. Maka sekarang sadarilah bahwa Yesus selalu hadir di dalam hatimu, Yesus selalu hadir dalam kehidupanmu. Anak-anak kami sekalian, maka tibalah kita pada akhir materi kali ini, ya. Dengan pesan Yesus adalah juru selamat kita, yakin dan percaya. Pilih Yesus, kamu atau kita akan memperoleh kehidupan yang kekal.
Ingatlah anak-anak kami, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidup ini hampir sama seperti perlombaan berlari. Kita harus terus berlari sekuat tenaga kita. Kita harus terus berjuang melangkahkan kaki di tengah-tengah dunia ini sekuat tenaga kita sampai maksimal kekuatan kita. Hingga pada akhirnya nanti di garis finish itu, anak-anak kami, kita akan berkata, saya sudah mengakhiri perjuangan saya. Ya, anak-anak kami, hidup ini adalah perjuangan, struggle for life, berjuang melakukan yang terbaik, berjuang melakukan yang paling sempurna dalam kehidupan ini. Ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang sempurna, yang memberikan kekuatan bagimu. Betapa senangnya melihat orang-orang yang sukses, anak-anak kami. Di samping sukses karir, namun kita juga harus sukses dalam bidang rohani. Artinya kesuksesan kita pada akhirnya adalah pergi meninggalkan dunia ini, datang ke hadirat Allah, menjadi orang-orang yang memperoleh kehidupan yang kekal di surga kelak. Maka jadi lakukanlah yang terbaik. Kita adalah warga surga tapi tetap tinggal di dunia ini masih, ya, tinggal di dunia ini. Maka lakukan yang terbaik di tengah-tengah dunia. Mari kita buka sinar-sinar terang supaya setiap sudut-sudut gelap itu melihat cahaya terang Allah. Percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, anak-anak kami. Oke, sampai sekian. Tetap semangat, yakin, dan percayalah kepada Yesus. Shalom.